Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube Alan Maulana. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Maulana Muhtar Hadi, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura dengan NIM 24384021018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah tentang istihsan, yang mana dalam hal ini ada beberapa pembahasan yang akan dimulai dari pengertian dari ihtisan terlebih dahulu. Ihtisan secara bahasa berarti menganggap baik. Dalam konteks usul fikih, ihtisan ini adalah meninggalkan hukum hasil qiyas demi mengambil dalil yang lebih kuat dan relevan untuk meringankan beban atau menghindari ketidakadilan. Ihtisan ini digunakan ketika qiyas menghasilkan hukum yang sulit atau tidak maslahat. Dasar hukum ihtisan ini bersumber dari Al-Quran seperti surah Az-Zumar ayat 18 dan Quran surah An-Nahl ayat 90. Juga hadis Nabi serta praktik sahabat dan ulama. Contohnya akad salam dalam istisna dibolehkan meskipun bertentangan dengan qiyas karena alasan kebutuhan atau maslahat. Yang ketiga adalah macam-macam ihtisan. Ihtisan memiliki macam-macam. Yang pertama adalah ihtisan qiyasi atau meninggalkan qiyas jali demi qiyas khafi karena alasan maslahat. Yang kedua ihtisan istisnai, yaitu pengecualian hukum dari kaidah umum dengan alasan kuat. Yang ketiga adalah ihtisan bil nas, adalah berdasarkan teks Al-Quran atau Sunnah. Yang selanjutnya adalah ihtisan bil ijma', yakni ihtisan yang berdasarkan kesepakatan ulama. Yang selanjutnya adalah ihtisan bil urf, yakni ihtisan yang berdasarkan kebiasaan masyarakat. Setelah itu ihtisan bid darurah, berdasarkan keadaan darurat. Yang selanjutnya adalah ihtisan bil maslahah al mursalah, yakni ihtisan yang berdasarkan kemaslahatan umum. Poin selanjutnya adalah kedudukan dan penerapannya. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menerima ihtisan sebagai bentuk ijtihad yang sah. Sedangkan Imam Syafi'i menolak bila tidak berdasarkan dalil syar'i karena berpotensi menjadi syariat buatan manusia. Namun dalam praktiknya banyak pendapat Syafi'i yang juga sejalan dengan prinsip ihtisan dalam batas tertentu. Selanjutnya adalah maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil syara', namun tidak bertentangan dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Tujuannya adalah menjaga 5 pokok agama seperti jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya adalah dasar hukum dari maslahah. Tidak ada dalil khusus, tetapi banyak ayat dan hadis yang mendukung prinsip kemudahan, keadilan, dan menghindari kerusakan seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 17 dan dalam surah Al-Baqarah ayat 195, serta hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah macam-macam maslahah. Dari sini ada beberapa segi yang membedakan. Yang pertama dalam segi kebutuhan, maslahah memiliki beberapa macam seperti daruriyah, yakni primer atau menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan yang selanjutnya adalah hajiyat atau sekunder, dalam kurung menghindari dari kesulitan. Yang selanjutnya adalah tahsiniyah, yakni tersier atau menjaga akhlak dan kehormatan. Sedangkan dalam segi cakupan, maslahah memiliki beberapa macam cakupan. Yang pertama adalah maslahah ammah, yakni mencakup kepentingan umum. Sedangkan yang kedua adalah maslahah khassah, yakni mencakup individu dan kelompok kecil. Sedangkan yang keempat adalah kedudukan dan penerapannya. Kedudukan maslahah mursalah ini bukan sebagai sumber hukum utama, tapi diakui sebagai landasan ijtihad ketika tidak ada lagi nas yang eksplisit. Contohnya seperti ada sebuah bank syariah sebagai pengganti sistem riba. Selanjutnya, contoh dari
masalah mursalah yang tidak diakui sebagai landasan ijtihad karena tidak ada nas yang eksplisit adalah asuransi syariah atau takaful. Selanjutnya adalah transparansi organ demi menyelamatkan jiwa. Selanjutnya contoh hukum anti korupsi untuk menjaga harta publik. Ini beberapa contoh dari masalah mursalah. Mungkin hanya itu penjelasan terhadap materi pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa memenuhi tugas dari dosen mengampu mata kuliah ushul fikih Bapak Syamsul Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.